Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Kita wajib bersyukur karena kita telah dikaruniai usia panjang, sehat, penuh rahmat, dan dialiri berkah. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Itu harapan kita. Tentunya semua peristiwa alam, termasuk pandemi COVID-19 ini, tidak akan lepas dari kehendak Allah. Karena itu kita yakin pasti di balik pandemi sekarang ini ada rahasia ilahi. Dan memang seharusnya kita singkap apa di balik itu. Kapan realisasi penyingkapan itu terwujud? Nah, salah satu karya manusia, salah satu karya cipta manusia yang mampu menyingkap rahasia ilahi itu adalah puisi. Pernah mendengar istilah Jongko Joyoboyo? Jongko Joyoboyo itu adalah karya seorang raja dari kerajaan Kediri. Sri Aji Joyoboyo namanya. Ternyata makna yang terkandung di dalam Jongko Joyoboyo itu mampu menembus jauh ke depan. Gambaran kehidupan dalam karya 9 abad yang lalu terjadi sekarang. Pernah mendengar nama Raden Ngabei Ronggowarsito? Dia adalah sastrawan besar. Dia adalah pujangga besar dari Keraton Surakarta. Dalam karyanya dia mampu membaca peristiwa nun jauh melampaui zamannya. 1-2 abad ke depan. Sastra tersebut berjudul Kolotido. Sering diterjemahkan ke dalam bahasa sekarang, yaitu Zaman Edan. Mau mendengarkan salah satu pupuh bait puisi Zaman Edan itu? Mangkyo darajating praja kawuryan wasunya ruri rurah panggraing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sarjana sujana kaelu kalulun Kalatida tidem tandaning dumadi ardayeng rat dening karuban rupido. Terjemahan bebasnya begini, saya baca langsung. Kelak suatu ketika nanti keadaan negara dirundung duka tak terperi. Rusak segala tatanan disebabkan tidak ada teladan yang baik dari para pemimpin. Karena mereka meninggalkan dasar kearifan. Sarjana dan pejabat ikut ke dalamnya, terhanyut dalam zaman yang rusak itu.
Maka inilah tanda-tanda zaman, seluruh masyarakat tanpa pandang, dirundung bencana dan penuh musibah, berat dan panjang. Itu terjemahan bebasnya. Puisi tersebut diciptakan pada abad ke-19. Jauh dari masa sekarang. Apa yang terjadi? Ternyata karya tersebut mampu menggambarkan kenyataan peristiwa pada era milenial ini, yaitu musibah pandemi COVID-19. Banyak warga berkelimpangan, tidak sedikit tenaga kesehatan bertumbangan. Ingat, Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah 15 tahun merasakan penantian panjang. Setiap malam beliau bermunajat di Gua Hira. Nabi kita itu Muhammad SAW menerima wahyu. Kalimat pertama tertulis, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Yang saya uraikan tadi masih jauh dari tataran kita. Nah, untuk bisa sampai ke situ, langkah awal yang harus kita tempuh adalah mengakrabi dan sebisa-bisanya mendalami puisi. Mari kita mulai mendalami puisi. Pada pertemuan kali ini kita berbicara dan banyak berbincang-bincang tentang suasana dan tema. Nanti dilanjutkan dengan menafsirkan makna di balik rangkaian kata-kata dalam puisi itu. Sebagaimana dalam kompetensi dasar kita, yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Berikut ada sebuah puisi karya penyair kita, Iman Budi Santoso, diperdengarkan melalui rekaman audio ini. Silahkan kita menikmati bersama-sama, nanti kita bicarakan setelah. Tembang Tanah Jawa. Pagi, ketika perenjak bersahutan di halaman, pintu jendela jadi menanti siapa yang akan datang. Apakah dulu pernah ada benih ditabur, kemudian lama ditinggalkan, serupa nama yang dikubur, tapi tak pernah hancur, berpuluh tahun dilupakan. Adakah kini sebutir biji bakal jatuh dari paruh burung pleci, tatkala berlompatan di dahan ranting pohon murbei? Semalam, ketika burung kulik dan tuhu mengharu biru, berputar-putar di atas pucuk randu, kemudian hinggap pada rumpun kembang sepatu, barangkali ia tengah mengajak cicak dan jangkrik memagari hatimu yang lelap dari mara bahaya di balik gelap dan lindap. Tengah hari, ketika seekor ular lare angon menyasar ke beranda dari celah akar pohon sengon, jangan siapkan cabang bambu ori, tatap matanya,
dan bisikkan lewat hati irama tembang kinanti dalam liuk gemulai jemari tangan dan kaki. Menjelang senja, ketika sepasang burung terkuku bercengkrama di bubungan rumah, katakan pada mereka, cinta tak akan punah selama kicau merdu, lembut kata, dan kelepak rindu meluruskan jalan meningkung, mengingatkan hatimu, hatiku yang tak kenal manisnya madu. Lalu, ketika seekor gagak hitam menyeruak mahkota pohon salam, menabrak belimbing muda, menghajar buah serikaya, jemputlah ia dengan lambaian, lemparkan sembungkah garam, taburkan segenggam biji asam, agar bala dan petaka tenang tak bergerak di perangkap waktu yang tak mau berhenti walaupun sejenak.